Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nadia Andini dari DKV 2024C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Dreamcatcher. Nah, Dreamcatcher ini itu kalau secara utility untuk sekarang tuh nggak ada sih. Jujur sih, saya kalau di Dreamcatcher di rumah saya ini cuma pajang rumah doang. Nah, tapi sebenarnya ini dia tuh punya banyak latar belakang, kayak keberadaannya itu kenapa dia bisa di sini dan kenapa bentuknya kayak gini. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Dreamcatcher itu tuh asalnya tuh dari Ojibwe, bangsa Ojibwe di Amerika Utara. Nah, dulu tuh tahun 19-an ya, orang sana itu percaya kalau yang namanya jaring laba-laba ya itu dari wanita laba-laba yang mereka percaya itu bisa membawa keberuntungan dan memberikan perlindungan merawat orang-orang dan anak-anak di bumi pada saat itu ya. Nah terus kalau dulunya itu juga Dreamcatcher ini itu sering dibuat untuk anak-anak kayak pas mereka tuh mau tidur, soalnya itu kan membawa kayak keberuntungan. Terus percaya, orang-orang itu percaya kalau Dreamcatcher ini tuh bisa kayak menangkal mimpi buruk, sesuatu yang buruk, pokoknya hal-hal negatif. Nah bahkan untuk membuat Dreamcatcher ini dulu itu bahannya itu gak gampang gitu loh. Jadi yang pertama untuk bahan buat Dreamcatcher ini tuh ada yang namanya itu simpai deladu. Nah simpai deladu itu semacam kayak pohon, terus nanti itu diambil serat-serat itu buat bikin jaring-jaringnya ini loh. Nah terus itu juga ada yang namanya itu serat jelatang. Jadi serat jelatang itu tanaman ya tanaman yang kayak kalau kena kulit tuh gatal gitu. Itu cukup untuk buat bikin ini kok. Dulu itu kan beda ya mas, sekarang kan kalau bikin kayak gini apa dari rajutan tas, terus ada bulu-bulunya. Kalau dulu mah bentuknya nggak gini ya, dulu mah bentuknya ngeflop. Ya sebenarnya itu bentuk Dreamcatcher ini ya sebenarnya ya gini-gini aja sih, kayak ada lingkaran gini, terus nanti ada jaringnya di tengah. Nah ini tuh salah satu keunikannya lah, kayak mau bentuknya apapun itu ya, kayak yang penting itu apa ada jaring-jaringnya ini yang bikin dia itu autentik gitu. Kayak kalau pokoknya kayak bentuk ini bisa apa aja, kayak nggak harus lingkaran. Saya nemunya kemarin tuh ada yang gambar bulan, ada yang gambar bintang, ada yang gambar lope-lope juga ada, dan warnanya nggak cuma ini, kayak banyak, nggak cuma warna tua sih. Ada lagi satu contoh nih yang kecil tuh ya kan, warnanya putih terus biru gini, terus bulu-bulunya sini kebetulan saya dua contoh bulu-bulu ya. Emang biasanya dijualnya itu yang rantainya ini bulu-bulu, soalnya emang biar ada khas jadul-jadulnya gitu. Tapi Dreamcatcher ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya tuh kayak ini salah satu Dreamcatcher yang sangat ya ini ada bling-blingnya kan. Nah ini namanya itu adalah upgrade biar enggak gitu-gitu aja gitu. Jadi emang Dreamcatcher ini ya secara visual itu nggak cuma satu tapi banyak banget jenis, kayak banyak bisa dikreasikan. Yang penting apa, yang penting tengahnya ini ada jaring ini karena emang ya sarang laba-laba gitu. Yang penting ada jaringnya itu pasti Dreamcatcher, jadi itu Dreamcatcher. Nah kalau misalkan ditanya sejak kapan Dreamcatcher ini dipasarkan ya, sudah sejak di akhir 19-an atau 19-an ini tuh Dreamcatcher sudah menjadi sasaran para pengrajin. Nah dan akhirnya itu mereka itu membuat banyak sekali jenisnya, terus dipasarkan di seluruh dunia dan sampai sekarang dipakai gitu. Nah cuman ini tuh ada hal menarik ya tentang kemasannya, itu pernah sempat ada kontroversial tentang kalau misalkan itu
bangsa Ojibwe-nya itu kayak nggak mau gitu loh guys, kayak kurang suka ketika mereka tahu kalau misalkan barang ini tuh dipasarkan, soalnya kayak mereka tuh dianggap kalau ini tuh kayak dicuri gitu guys budayanya itu, terus kayak disalahgunakan. Jadi kayak mereka tuh sempat kayak gitu, tantrum gitu, jadi marah, kecewa terus. Tapi cuma itu sudah lama sih, jadi ya selagi kita sebagai penggunanya emang benar-benar tidak menyalahgunakan dan cuma digunakan untuk hiasan rumah dan tidak menjelekkan budayanya, ya nggak masalah untuk dipakai gitu. Dan tolong ya untuk orang-orang yang menganggap kalau misalkan yang punya barang ini tuh orang yang kamu percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, enggak ya, ini emang seperti saya gitu kan, menganggap barang ini tuh cantik untuk dipajang. Jadi kalian yang emang mau punya dreamcatcher nggak usah ragu ya, nggak usah takut kalau misalkan nanti ada orang yang bilang kayak gitu kan, kayak gitu bisnis bla bla bla. Ini kalian bisa pilih dreamcatcher itu sesuai dengan latar belakang ruangan atau sesuai dengan apa ya warnanya. Kalau yang kalian suka warna kuning ya silakan kuning, warna putih ya silakan putih gitu. Ya kalau misalkan sampai ada orang bilang kayak ini kebanyakan dreamcatcher nanti kamu malah nggak bisa mimpi, padahal konsepnya nggak gitu, ini emang cantik aja kan. Soalnya aku personal juga nggak mau sampai nggak mimpiin wusbuku.